Surat karya Sapardi Djoko Damono. Tolong sampaikan kepada Seno bahwa suratnya sudah kuterima, lengkap dengan potongan langit yang diselipkan dengan sangat hati-hati. Di lipatan kertas suratnya yang berwarna merah jambu. Menakjubkan. Langit itu maksudku. Dan warna surat itu mengingatkanku pada masa remajaku. Ketika kami suka menghubung-hubungkan warna dengan maksud tertentu yang disembunyikan di balik surat itu. Sepotong langit, serpihan mega yang mengambang, sedikit ujung bukit yang kena gunting, dan beberapa ekor burung yang kebetulan melintas. Dan tidak bisa menghindarkan diri dari guntingannya itu. Sambil terus melihat lembaran potongan langit itu, aku melongok ke jendela dan kusaksikan sungguh-sungguh bahwa langit yang di luar sana masih tetap seperti biasa, utuh, lengkap dengan awan putihnya, sempurna dengan warna kebiruannya, dan sesekali dilintasi juga oleh beberapa ekor burung. Entah apa namanya. Aku hampir tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan langitnya setelah sebagian digunting untuk diselipkan ke dalam surat yang dikirimkan kepadaku ini. Aku membayangkan rasa sakit yang tak ada batasnya yang telah menimpa langit itu. Sementara sebagian pesonanya diambil hanya untuk menyeratkan cintanya padaku. Aku masih perawan, namun sering mendengarkan dari ibu betapa sakitnya ketika melahirkanku. Itulah yang kubayangkan. Dirasakan langitnya ketika dimanfaatkan untuk melahirkan cintanya padaku. Katakan padanya, apa perlu menggunting seserpihan langit itu? Kalau sekedar untuk membujuk, katakanlah. Memaksa seorang gadis seperti aku ini agar yakin bahwa cintanya seperti langit itu. Langitnya pasti menderita. Tidak seperti langit di sini yang utuh, dan entah sampai kapan. Tak ada habis-habisnya memandang dengan penuh kebahagiaan segala tindakan kita. Tolong, tanyakan padanya, apakah langit itu merintih dan mengeluarkan darah ketika diguntingnya? Apakah langit itu kejang-kejang karena menahan sakit yang tak ada batasnya? Apakah langit itu mengeras, menahan air mata? Aku tidak berani membayangkan penderitaannya. Tolong, sampaikan kepada Seno bahwa aku sudah menghayati cintanya.
tanpa potongan langit itu pun sudah. Hanya saja aku perlu menghancurkan serpihan langit itu agar tidak memburu bayanganku tentangnya. Tapi apakah itu sopan? Apakah itu tidak berarti mengkhianati cintanya padaku? Aku bingung. Tapi bagaimanapun, aku harus segera membakarnya bersama suratnya yang berwarna merah jambu itu. Aku tidak tahan lagi membayangkan rasa sakit langit itu. Malam ini, ku bawa surat dan gambar itu ke pekarangan sebelah. Tak ada seorang pun saksi. Ku robek-robek surat itu, ku nyalakan korek api. Tetapi, kemudian aku tiba-tiba jadi ragu-ragu. Ku kumpulkan kembali robekan-robekan surat dan gambar itu. Ku susun seperti teka-teki potongan gambar. Lalu, ku perhatikan. Dan seketika rasa sakit itu bergejolak seperti apa yang kubayangkan tentang langitnya itu. Aku harus tabah. Harus. Tak ada pilihan lain. Harus membakar surat itu. Agar langitnya yang indah itu kembali seperti sedia kala. Maka, ku nyalakan korek api itu lagi. Nyala apinya seperti biang lala. Merah, oranye, kuning, biru, hijau, indigo, violet. Tidak melengkung, tetapi membumbung ke atas. Tetapi, tiba-tiba saja aku merasa telah menjadi pengkhianat. Telah memusnahkan cinta, keindahan, harapan, dan masa depan. Telah menjadi manusia yang seburuk-buruknya di dunia, yang sejahat-jahatnya, yang entah apa namanya. Aku tiba-tiba berharap agar dari asap itu muncul bayangannya. Bagaikan burung punuk yang dengan perkasa melesat dari kobaran api. Aku satukan jari tanganku, ku tengadahkan kepalaku, ku tatap tajam langit yang dulu itu juga, yang tidak pernah mengkhianati harapanku. Tetapi api itu tetap membumbung semakin mirip biang lala. Dan aku terus menunggu. Sampaikan kepada Seno bahwa aku akan terus menunggu kobaran itu sampai diriku menjelma asap, menyatu dengan biang lala itu, membumbung ke langit yang setia, yang tidak pernah meninggalkanku.